Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min azami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami ya Rabb mati cik waghfir lana ma madha fa inna min judika dunya wa darataha wa min ulumika ilma lawhi wal karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Ikutin ya Bu, ngaji ayo kita ngaji. Agak kompak. Ngaji ayo kita ngaji. Ngaji di setiap hari. Di majlis taklim al-bayani. Biar hidup diberkahi Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil 'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Ustadz dan Ustazah, insya Allah orang kalau didatengin Ustadz Ustazah
kiai, ulama, habaib, ahli ilmu itu menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah. Karena saya berprinsip ada satu hadis Nabi, zikrul auliya tanzilur rahmah. Jadi banyak nyebut nama wali-wali Allah itu menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Nyebut doangan bu, apalagi didatengin, orangnya datang. Makanya kita kalau ngundang kiai, ngundang ulama, bukan hanya sebatas ngundang buat ceramah, bukan. Yang kita kepengen ada rahmat turun penyebab itu orang hadir kita undang. Ya sebatas dia datang atau cuma baca doa, kasih kesempatan. Itu tanzilur rahmah, menjadi satu penyebab turunnya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Apalagi hari ini alhamdulillah setiap minggu ketiga bulanan ustazah banyak yang hadir, ustaz banyak yang hadir. Jadi teman-teman saya aja banyak yang pengen hadir, cuma jamnya kepentok. Jam 6 sampai jam 7 doangan. Dia mau datang habis subuh kepagian. Dia mau datang jam 8 udah sudah. Akhirnya kagak pada datang. Ya udah doain aja, yang penting didoain ya. Doa mereka itu jauh lebih utama buat saya ketimbang mereka datang yang penting mengorbanin kepentingan mereka yang lainnya. Seluruh hadirin hadirat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jamaah rutin bulanan yang saya muliakan. Walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya. Seperti biasa, mari kita bahas. Yang pertama adalah tentang tafsir Quran yang kekinian dengan sistem tematik, ya, yang sekarang berkembang. Walaupun ini di beberapa tempat pernah saya bahas, karena memang jarang ustadz yang bahas tentang ini. Quran surah Al-Hadid ayat 28. Kalau kita lihat tafsir, itu begitu luar biasa. Karena fungsinya bukan hanya untuk di dunia, bahkan sampai kepada akhirat kita. Hikmah yang diberikan oleh Allah kalau kita jalanin perintah dalam ayat ini, bukan hanya dunia kita dikasih sama Allah, tapi sampai kepada akhirat. Alhamdulillah. Salah satu, saya mencoba untuk membacakan tafsir Hasyiatus Shawi ala tafsir Al-Jalalain. Jadi tafsir Quran ada tafsir Jalalain, lalu kemudian tafsir Jalalainnya itu disarahkan lagi, diperjelas lagi kalimat per kalimatnya tentang isi tafsir Jalalain itu sendiri. Ayo, Mas Ustaz, saya lulus. Nah ini sangat menarik kalau kita bahas. Cuma kan kalau nurutin semua yang kita baca, ya setengah jam, 1 jam nggak cukup. Padahal kita ada fikih ini yang kita mau bahas. Jadi bahas ini dulu, fikih dulu. Iya, kekinian tafsir aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ulumi fid dharaini ya amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Satu ayat ke-28 surah Al-Hadid. Ini menerangkan dan menjelaskan kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti para pengikutnya, terus yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, untuk melakukan 2 pekerjaan perintah Allah dalam ayat ini. Dan nanti ada janji-janji Allah yang Allah akan berikan kepada mereka, orang-orang yang ngikutin apa yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya wahai orang-orang yang beriman. Di sini dituliskan oleh beliau alladzina amanu, maksudnya siapa? Orang-orang yang beriman kepada siapa? Bi Isa, orang yang beriman kepada Nabi Isa. Jadi ayat ini menceritakan tentang orang-orang setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah, dijelasin nanti itu. Lima qadama anna ummat Isa abada rafa'ahu ila sama'i
taraku. Jadi yang dituju orang-orang yang beriman bi Isa, yang beriman kepada Nabi Isa, berarti umatnya Nabi Isa. Yang kemudian karena Quran ini kitab suci kita, maka kita mengimani ini. Dan kita wajib juga mengikuti cerita tentang ini. Perintahnya, kemudian yang tercantum dalam tekstual Qurannya, ini harus kita ikuti juga, karena kita udah mengimani itu. Setelah Nabi Isa diangkat, rafa'ahu ila sama'i, ke langit. Jadi ceritanya kan Nabi Isa itu dikejar-kejar, ya. Kemudian ada satu pengikutnya yang berkhianat kepada Nabi Isa. Namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Jadi namanya Yudas Iskariot. Tadinya iman sama Nabi Isa, ikutin. Cuma karena dia punya iming-iming, ada sesuatu yang dia inginkan, ya, yang dituju, kemudian dia berkhianat, nunjukin Nabi Isa ngumpetnya di mana. Dikasih tahu, begitu dikasih tahu, bener. Dia masuk ngecek bahwa Nabi Isa itu ada, belum keluar. Ini musuh-musuh Nabi Isa yang ditugasin untuk nangkep Isa, masuk, belum diizinin. Ketika dia masuk, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudas Iskariot kemudian rupa wajahnya, jasadnya, tubuhnya seolah-olah disamain seperti Nabi Isa. Makanya akhirnya Nabi Iskariotnya yang ditangkap sama yang ngejar tadi. Nabi Isanya selamat. Nabi Isanya diangkat oleh Allah Subhanahu. Maka dijelasin di sini ila sama'i, rafa'ahu ila sama'i. Beliau itu diangkat. Jadi setelah Nabi Isa diangkat, kemudian Yudas Iskariot yang muridnya tadi, pengikutnya berkhianat, nunjukin kemudian rupanya disamakan dengan wajah Nabi Isa, sehingga yang ngejar tugas nangkep Nabi Isa menyangka itu adalah Nabi Isa, padahal Yudas Iskariot. Kemudian ditangkaplah tuh Yudas Iskariot, yang kemudian juga disalib oleh orang-orang yang memang disuruh saat itu untuk nangkep Nabi Isa. Jadi versinya Al-Quran yang kita imani, bahwa Nabi Isa itu tidak mati disalib. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman, Ibu. Ini wajib kita imani, wajib kita yakini, wajib kita percayai. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Termasuk menyerupai wajah seseorang, itu bisa aja buat Allah. Bisa aja, Bu. Ibu dari sini, Allah menginginkan ibu begitu pulang dari sini wajah glowing semua. Masya Allah. Lakinya nggak ngikut ngaji, lakinya kaget. Ini bini gua apa bukan? Ya kalau Allah mau kan bisa aja. Glowing, wa illallah. Kalau glowing kan sekarang biayanya mahal, Bu. Ayo sekarang tahu nih. Kalau Allah mau bisa jadi. Itu kalau ibunya laki, dia nggak punya laki ya jangan glowing. Wajib kita imani itu. Nah, ayat ini menceritakan tentang itu. Umatnya Nabi Isa sebelum turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi faminhum man tamassaka birruhbaniyatu sahihatu wadamwa 'alaiha. Maka sebagian dari mereka man tamassaka birruhbaniyah, masih ada yang bertahan pada prinsip ketuhanan, satu Tuhan. Ya, seperti kita juga nih, kita kan umat Islam diajarin tauhid. Isa mengajarkan tauhid sama kayak kita. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan pelajaran-pelajaran atau yang dibawa ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, setelah diangkatnya Nabi Isa, itu ada yang masih berprinsip, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa yang asli. Tetap dia itu berketuhanan yang Maha Esa. Tetap bertauhid kepada Allah. Bagaimana saat ini Ustaz yang mengaku bahwa Isa itu disalib, bahwa Isa itu Tuhan dia,
Nah, ini sebetulnya kesalahan dan memang kita sepakat itu udah beda lagi. Udah beda lagi karena begitu berjalan setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Lalu sebelumnya setelah Nabi Isa diangkat, itu kata di sini dituliskan ila an zahara Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada umatnya Nabi Isa. Setelah diangkatnya beliau ke langit sampai menuju ke arahnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu masih ada tuh yang Maha Esa, masih ada yang berprinsip bahwa Tuhan Maha Esa. Dia jalanin ajaran Nabi Isa yang betul dan benar seperti ajaran Islam. Wa minhum man ghayra wa badalin. Walaupun di antara mereka juga ada yang sudah berubah. Ya, sudah berubah, kemudian sudah tidak monotisme lagi, enggak satu Tuhan. Berpecah menjadi trinitas. Ya, kaum Nasrani itu trinitas. Kristen kita sebutnya, ya, itu mereka trinitas. Tuhannya ada tiga, Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, ada tiga. Jadi Tuhan ada tiga, ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya. Saya ngeri ntar ada cucunya. Tuhan banyak cucu, repot. Itu urusan mereka, Ibu. Itu urusan mereka. Ya kira-kira begitu. Kalau kita bandingkan dengan monotis atau kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sara'a yubayyinul matlubu minhum ba'da zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dari bagian mereka yang menjelaskan atau menjalankan syariat kemudian mencari minhum ba'da zuhuri sallallahu alaihi wasallam, setelah nampaknya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendeta-pendeta dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, itu mencari, karena memang di kitab Injil itu aslinya yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam namanya Injil Barnabas masih asli. Itu isinya ada satu di antara ayat kitab Injil itu yang menjelaskan, menerangkan bahwa setelah Nabi Isa nanti akan diutus oleh Allah seorang nabi dan rasul. Dia khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Setelah dia utus nanti itu nggak akan ada lagi diutus nabi dan rasul berikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini suatu prinsip juga nih, keimanan buat kita. Khataman nabiyina wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, bahwa kita juga diajarkan dengan kalimat tersebut bahwa setelah Nabi Muhammad beliau wafat itu tidak ada lagi nabi dan rasul diutus oleh Allah. Kalau saat ini nih di zaman era milenium, ya, kemudian ada orang pakai udeng-udeng gede, jubahnya lebar, sorbannya panjang sampai ngengser, hidungnya mancung kayak Pinocchio. Ganteng pokoknya, enggak kayak kira-kira kayak Bang Agus gitu, bule-bule dikit, oli pocer ada merah. Terus nggak datang ke ibu ngaku Nabi Rasul, wajib kita menolak. Wajib kita tidak percaya. Kenapa? Karena ajaran kita bahwa khataman nabiyina wal mursalin itu sudah ending, terakhir, nggak bisa berubah. Gitu. Ini prinsip ya. Kalau besok ada datang ke ibu ganteng banget kayak gitu modelnya, terus ngaku Nabi Rasul, terus ibu suruh minta tuh, disuruh syahadat, ayo ibu ikutin saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anak, misalnya tugimin ya, tugimin Rasulullah, nggak boleh. Ya nggak boleh. Bahwa sudah cukup bahwa Muhammad bin Abdullah adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Amanu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Bi Isa, kepada Nabi Isa. Kemudian diperintah tuh sama Allah buat orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa tadi menunggu sampai datangnya waktu di mana Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah yang terakhir. Ittaqullah, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahiyah. Maksudnya adalah
melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya, wajtinabu nawahiyah, meninggalkan, menjauhkan apa yang dilarang untuknya, untuk umatnya Nabi Isa yang iman kepada Nabi Isa. Karena kita di zaman ini udah ngikutin Quran, berarti ini Quran berlaku buat kita juga. Mengimani Nabi Isa adalah wajib, mengimani Nabi Muhammad adalah fardu dan wajib buat kita. Paham Bu sampai di sini ya? Paham. Nah, kita disuruh perintah untuk takwa kepada Allah. Ngerjain yang ditugasin, ninggalin yang dilarang Allah buat kita nih, orang-orang yang beriman. Qauluhu, kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, yu'tikum, ay yasbakum ala itba'ihi. Yu'tikum itu maksudnya adalah, kata Allah, kalau takwa kau lakukan, yu'tikum ay yasbakum ala itba'ihi. Nanti diikuti tuh oleh Allah dengan janjinya, yu'tikum, akan didatangkan untuk kalian. Nah, sebelum ini itu ittaqullaha wa aminu birasulih, baru nih ya. Perintah yang kedua setelah takwa kepada Allah, wa aminu birasulih, dan juga perintah untuk mengimani kerasulannya. Siapa maksudnya rasul yang kita imani? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Isa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksudkan birasulih adalah Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Inilah Islam hebatnya. Mentang-mentang udah punya nabi, enggak mentang-mentang punya nabi, terus nabi lama dilupain. Bu, punya anak atu, anak baru ada, anak yang atu dilupain. Jangan. Ini ngajarin di Islam. Datang yang baru, yang lama tetap diakuin. Nabi Isa kan lama duluan. Iya, bahkan tidak hanya Nabi Isa saja. Yang kita wajib kenal adalah 20 nabi dan 25 nabi dan rasul tuh. Gak cuma satu. Kalau kita mau ego kan, nabi gua Muhammad, cukup Muhammad aja gua imanin. Cukup Muhammad aja saya yakinin. Tapi diajarin sama Allah begini, enggak begitu. Ittaqullah wa aminu birasul. Setelah takwa kepada Allah, wa aminu birasuli, dan berimanlah kamu kepada rasulnya. Siapa yang dimaksudkan dalam tafsir ini dijelasin? Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa, karena kebetulan lagi nyeritain tentang umatnya Nabi Isa setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nah, ini Nabi Isa nanti, berarti Nabi Isa nih Pak, Bu, itu posisinya masih hidup, belum meninggal dunia. Kok bisa ke langit Ustaz? Allah punya kuasa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj lebih hebat lagi gak? Oh, Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Kalau kita main agul-agulan, ya enggak? Lah lebih ngagul lagi kita. Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Oh, lagi tidur di Mekah ya. Kemudian diundang oleh Allah melalui diutusnya malaikat Jibril membawa buruk. Peristiwa Isra Mi'raj. Saking hebatnya kita tanggal 27 Rejab bikin Isra Mi'raj. Kadang-kadang udah mau puasa bikin Mi'raj juga sekalian penutupan. Ya enggak? Saking hebatnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini tusbayyi. Lalu kemudian yu'tikum, kata Allah. Setelah itu kau lakukan takwa kepada Allah, kemudian iman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Yu'tikum kiflaini. Itu akan diturunkan, didatangkan kepada kalian kiflaini, 2 jenis. Apa 2 jenis yang dimaksudkan? Min rahmati, daripada rahmatnya Allah. Satu rahmat aja dari 100 yang Allah ciptakan. Lalu diturunkan ke bumi, satu rahmat diutus tuh ke bumi, satu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu udah kayak begini indahnya dunia. Sampai-sampai Rasulullah menjelaskan dengan satu rahmat itu sampai-sampai binatang buas tidak memakan anaknya.
Sampai-sampai binatang yang besar begitu dia beranakin anaknya dia kagak injek. Karena satu rahmat Allah yang Allah itu dari model binatang yang besar. Belum lagi binatang melata, belum lagi binatang yang kecil-kecil, semut, belum lagi kita manusia. Ini kan kita manusia, Pak, Bu, banyak yang juga ibadah, banyak juga yang dosa. Kita kan pendosa. Kita banyak salah. Yang nggak pernah dosa sama nggak pernah berbuat salah, tunjuk tangan. Gak ada. Ada yang berani, Bu, Pak. Saya nggak berani lah. Biarpun ngaku kan nggak berani. Emang rasa-rasanya banyakan dosanya daripada ibadah. Sholat 5 waktu, Bu. Sholat 5 waktu. Pernah nggak ninggalin 1 waktu seumur hidup kita? Tuh, aku banyak. Padahal Pak, Bu, ninggalin sholat karena dia fardu ain hukumnya itu jadi dosa besar. Masya Allah. Sembayang doang kan 1 waktu kita tinggal jadi dosa. Lah gimana kalau tiap hari kagak sembayang coba. Nah kan berani banget sama Allah berarti. Masya Allah. Min rahmati li imanikum bin nabiyyina, karena rahmat itu turun dari Allah buat kita ada 2 akibat dari kita beriman kepada 2 nabi tidak tadi, Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Wa yaj'alakum. Dan kemudian tidak sampai di situ. Nah, saya terusin dulu. Rahmat 2 ini, 1 aja begitu udah hebatnya. 2-nya maksudnya yang mana nih? Nah, ulama sepakat tuh. Para mufasir menafsirkan ayat kiflaini min rahmati, 2 rahmat ini, sebagian berpendapat bahwa kiflaini min rahmatih ini 2 cahaya yang Allah turunkan buat mereka orang yang takwa kepada Allah, lalu mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini sehingga kita bisa selamat dunia, bahagia dunia, sampai ketika kita wafat jadi husnul khotimah. Kan yang kita tuju cuma itu. Ya, akhir hayat jadi husnul khotimah. Pokoknya hidup bahagia di dunia, kemudian punya duit banyak, mau makan apa aja ada, itu. Terus suami cinta sama kita, istri sayang sama kita, punya anak soleh-soleha, kontrakan 100 pintu, iya nggak? Iya, begitu sakit-sakitan nggak puyeng lagi, duitnya banyak, kontrakan tinggal ngetok pintu, iya, keluar duit udah kayak ATM. Iya, masuk ke rumah sakit aman tuh. Sakit aman, diobatin, selesai. Kita pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah begitu. Udah husnul khotimah, udah selamat, Bu. Di kuburnya nunggu sampai waktu hari berbangkit. Insya Allah walaupun jutaan tahun di kubur, berasanya seperti pengantin baru. Kalau orang meninggal husnul khotimah, Bu, di kubur nih, di dalam kubur, kan cuma ada 2. Ada nikmat kubur, ada azab. Kalau husnul khotimah pasti dapat nikmat kubur. Kalau dia su'ul khotimah, dapat azab kubur. Siksa neraka sama nikmat surga belum dapat tuh. Tapi gambaran udah tawan di situ tuh. Nah, buat mereka yang su'ul khotimah, yang meninggal dunia dalam keadaan nggak baik, lagi maksiat, lagi judi, lagi main jamblay, lagi wah macam-macam tuh ya, minum-minuman keras, lagi narkoba, pokoknya hal-hal yang dilarang Tuhan, dia mati su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah dapat azab kubur, walaupun cuma sehari nanti ya, sehari nih dikuburin, tahu-tahu begitu sehari dikubur, besok kiamat, itu terasa lama, seolah-olah jutaan tahun lamanya tuh. Lama rasanya tuh. Tapi kalau husnul khotimah, ya matinya dalam keadaan husnul khotimah, di penghujungnya baik, Allah ridho, maka di kubur itu kita dapat nikmat kubur dari Allah. Kalau nikmat kubur tuh enak, Bu. Indah, ya. Indah. Sampai-sampai kata Nabi, kalau orang yang husnul khotimah dikuburkan mendapat nikmat kubur, walaupun jutaan tahun dia dikubur, kemudian kiamat setelah 1 miliar tahun ke depan,
Itu kata dia waktunya singkat seperti terasa malam mengantin baru. Bapak ibu yang pernah suaminya, istrinya dulu kan nikah, malamnya kan ngantin baru tuh. Malam pertama. Anak sekarang mah honeymoonan istilah kira-kira begitu. Iya. Dari mulai habis sholat isya masuk ke kamar dikunci tuh pintu, udah nggak keluar-keluar tuh. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Lakinya ngomong begini sama bininya. Lah Neng, kayaknya baru ngobrol kita udah subuh aja ya. Ya ilah, padahal udah 7 kali itu padahal. Bisa terasa singkat karena nikmat itu. Ya. Andai kata di malam nganten baru pertama itu, perempuannya kita kagak demen, ibu lakinya juga kita kagak demen. Bu ilah, terasa lama, terasa panas, padahal ada AC-nya. Iya enggak? Karena enggak demen. Benar enggak? Iya, bini saya tawa aja. Jadi kebayang malam-malam mengantin baru lagi dia. Karena indah, temennya itu diberikan yang sesuai dengan maunya kita, seleranya kita, senang kita, cinta. Itu terasa lama, padahal dari iblis Isa jam 8 sampai subuh jam 4 berapa jam Pak? Bolak-balik, udah berapa kali bolak-balik kamar mandi coba. Tapi terasanya sebentar. Begitulah orang yang husnul khotimah dapat nikmat kubur, walaupun jutaan tahun Allah takdirkan di dalam kubur. Setelah itu baru hari kiamat, hari berbangkit, maka terasa singkat. Alhamdulillah. Nah itu kebahagiaan kita itu aja. Dunia bahagia, akhirat. Makanya doa sabu jagatnya Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Udah itu doa sabu jagat yang kita minta udah. Dunia bini walaupun enggak jelek-jelek banget, yang penting kondangan dibawanya enak. Suami begitu juga ya Bu ya, punya suami biarin dah aki-aki, yang penting ganteng kan gitu. Sama duitnya banyak kan gitu. Sama duitnya banyak. Alhamdulillah. Nah di ayat ini dilanjutin oleh Allah. Setelah 2 rahmat dikasih oleh Allah. Rahmat pertama untuk dunia. Rahmat terakhir yang kedua adalah untuk di akhirat. Akhirat fungsinya nanti kita bisa masuk surga karena ridhonya Allah. Bisa masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Bukan karena amalan kita doang. Oh amalan kita banyak. Ya ilah kalau dihitung sama dosanya. Ayo banyakan mana? Tuh, bapak-bapak diam aja karena emang udah ngerasa. Kalau ibu-ibu mah kan jujur dia mah. Banyak kan dosa kita, masuk dibanding ibadah. Kalau enggak ada rahmat dan juga ridho Allah, kita nggak bisa masuk surga. Wa yaj'al lakum, kemudian dan Allah jadikan untuk kalian tuh yang takwa kepada Allah dan jalanin perintah wa aminu bi rasul, mengimani utusannya itu Muhammad dan Nabi Isa. Yang kedua Allah kasih wa yaj'al lakum, Allah jadikan untuk kalian nuron tamsuna bih. Nuron dalam bentuk mufrad berarti satu cahaya. Bukan anwarun, nur, satu cahaya. Enggak banyak cahaya padahal. Allah kasih cuma satu cahaya. Tapi dengan satu cahaya ini tamsuna bihi, kita akan bisa dan mampu menjalani hidup dunia ini. Insyaallah. Kalau kita mungkin kalau enggak iman sama Nabi Muhammad dan juga kepada Nabi Isa sebagai Rasulnya, saya yakin jarang yang sanggup menghadapi hidup ini. Jarang yang sanggup menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan fitnah ini. Hidup kita, saya rasa semuanya pada ngerasain difitnah, betul. Pada ngerasain disalahin. Padahal gue ke ngapa-ngapain, gue kan disalahin, kan fitnah namanya itu. Pokoknya ini dunia namanya penuh dengan fitnah. Sesuatu yang kita lakukan, kita anggap benar, belum tentu benar di mata orang. Benar gak? Nah, karena ini memang sudah jadi qada dan qadarnya Allah, maka kita wajib mengimani apa yang Allah perintah kepada kita. Jalanin, lakukan dengan menghadap ridha Allah. Satu di antaranya dalam ayat ini takwa kepadanya dan mengimani Rasulnya yang itu Muhammad dan Nabi Isa. Maka Allah jadikan nurun tamsuna bi, satu cahaya yang dengan satu cahaya itu Allah berikan
kamu akan bisa dan mampu menghadapi serta menjalani hidup dunia yang penuh fitnah dan ujian ini. Alhamdulillah. Karena makna dari ayat di sini adalah ala sirat, jalannya lurus, jalannya lempeng. Walaupun kita setiap sholat pasti baca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu diplesetin sama orang-orang yang gak senang sama Islam, Bu. Orang Islam ini ternyata termasuk Nabi Muhammad itu orang yang sesat semua. Kita dibilang sesat, padahal yang ngomong lebih sesat. Itu buktinya di surah Fatihah baca ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk darimu ya Allah, jalan yang lurus. Itu mah doa. Kenapa? Karena tadi tamsu Nabi biar kita bisa jalan nih, menjalani hidup yang begitu banyak fitnah dan ujian itu. Maka dengan modal iman kepada Rasulnya dan juga takwa tadi, nurun tamsu Nabi, Allah turunkan jadikan buat kita semua, yaitu satu cahaya yang dengan cahaya itu kita mampu menjalani hidup kita. Alhamdulillah, jalan yang lurus, mati husnul khotimah, dibangkitkan, dikumpulkan di bawah Nabi Muhammad SAW, masuk surga ama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa yaghfir lakum. Seolah-olah Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa umat Nabi Isa dan umatnya Nabi Muhammad ini banyak dosanya, banyak salahnya. Makanya Allah janjikan, kalau itu kau lakukan, ittaqullah wa aminu bi rasul, takwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, maka wa yaghfir lakum, dosa yang pernah kau lakukan akan aku ampuni, kata Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Punya dosa segede apapun, yang penting kita takwa kembali kepada Allah tuh. Takut lagi sama Allah, berubah taubatan nasuha, iman kepada Rasul dan iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lainnya yang sebelum Nabi Muhammad diutus, maka Allah kasih wa yaghfir lakum, yaitu pengampunan dosa terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya yang pertama, dasar iman kita harus kita pertahankan minimal, Bu. Lalu kita perkuat, pertahankan, perkuat. Karena kalau mempertahankan doang, nggak ada usaha untuk memperkuat, nanti iman kita lemah terus. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan asupan gizi iman. Diri kita aja ini hidup, badan kita, kalau nggak ada asupan vitamin, itu penyakit banyak yang kita rasa. Saya nggak usah cerita yang lain, saya cerita diri saya. Umur saya kan masih 25 ini. Gorohnya kenceng banget, goroh. Iya, semudah saya aja, Bu, masya Allah, udah berasa, udah ada yang dirasa. Lambung, darah tinggi, kaki pada ngebut. Yang kedua maknanya adalah setelah itu kita, Bu, ya, takwa tetap harus kita jaga itu. Makanya di setiap khutbah Jumat pesan takwa itu wajib. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalau nggak ada itu, nggak sah tuh khutbah Jumat. Nggak sah. Jadi harus pesan takwa kepada Allah. Ya, berwasiat. Yang ketiga, kesimpulannya adalah iman kepada Rasul dan Rasul-Rasul serta Nabi-Nabi yang lainnya setelah Nabi Muhammad adalah kewajiban buat kita orang-orang yang beriman. Yang terakhir, setelah itu kita lakukan, insya Allah janji Allah sudah pasti. Karena hanya janji Allah dan Rasulnya lah yang pasti, yang nggak pernah ada dusta di dalamnya. Kalau kita kan banyak dusta di antara kita. Iya, suami istri aja bisa dusta di antara kita, ya, apalagi sama orang lain. Kadang-kadang minjem, ngutangin, sebulan saya ganti deh pokoknya. Sebulan ketemu yang ngutangin lagi ngarep-ngarep, bulan depan dah ya, bulan depan kagak juga, bulan depan lagi, setahun sampai nggak ketemu, akhirnya tuh yang ngutang.
Yang lupa, yang ngutang sampai lupa. Yang ngutangin mah kan nggak pernah lupa. Bener nggak? Mas hati-hati bu, utang mah kudu dibayar. Hati-hati nih, pinjaman online lagi rame. Ibu-ibu hati-hati tuh. Makanya bapak-bapak kalau ada istri yang kurang duit, kasih pak yang banyak. Biasanya seikat kasih 2 ikat. Daripada bini ke online ya Allah luar biasa itu, ngeri ya, jerat umat. Kasihan ya, kasihan. Jadi harus kita tolong ya kan. Gharimin, orang-orang yang berhutang itu wajib diberikan zakat itu ya, cuman utangnya yang utang wajar-wajar. Kalau ngutang mobil Fortuner 400 juta terus minta baitul mal, itu mah beda kali mah. Ini memang betul-betul buat makan, dia butuh, anaknya belum makan, udah 3 hari belum makan. Nah, itu penting untuk diberikan karena memang kewajiban kita untuk berdiri kepada mereka. Allah ta'amil miskin, itu penting. Makanya kita minimal 3 bulan sekali di sini, bulan ketiganya itu ngasih santunan. Entah santunannya bentuk apa, yang jelas ada yang sembako, ada yang duit, ya berapapun itu dan apapun itu isinya, wajib ditasalurkan, wajib diterima buat mereka yang berhak. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.